Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas di kantor, bekerja dimanapun kita berada, di acara Siraman Rohani hari ini, saya akan berikan sebuah tema, yaitu kekuatan visi yang menyalakan iman. Kalau kita berbicara tentang visi, maka ada sebuah kisah dalam Alkitab tentang seorang anak muda yang berusia 30 tahun, yaitu Yusuf. Dia menjadi orang hebat. Dia menjadi Perdana Menteri, orang kepercayaan Firaun. Nah, yang hari ini kita akan pelajari dan menjadi perenungan buat kita, apa kiat kesuksesan dari Yusuf. Ternyata kalau kita pelajari di Alkitab, ada 3 kunci besar keberhasilan dari Yusuf. Yang pertama, Yusuf adalah satu pribadi yang memiliki sebuah mimpi atau visi. Kita masih ingat bahwa ketika dia berumur 17 tahun, dia mendapatkan mimpi ke depan untuk dia menjadi seorang pemimpin. Nah, mimpi itulah yang mengarahkan hidupnya, mimpi itulah yang memfokuskan dirinya, sehingga tantangan dalam hidupnya ketika dia dimasukkan sumur oleh kakak-kakaknya, ketika dia dijual ke Potifar menjadi pembantu, ketika dia menjadi narapidana, proses-proses ini tidak menghalangi dia taat kepada impian yang dia miliki. Oleh karena itu, visi haruslah menjadi fokus kehidupan kita, dan visi itu tak akan lekang oleh waktu ketika kita setia di dalamnya. Oleh karena itu, fokus apa yang kita punya. Tanpa kita berfokus, kita nggak akan sampai kepada tujuan. Demikian juga dengan Yusuf. Peristiwa apapun dalam hidupnya, itu nggak menghalangi untuk dia mengejar visi yang besar. Oleh karena itu hari ini, ayo, jika kita mau memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, miliki visi. Dan jangan terpengaruh yang lainnya, fokus kepada apa yang sudah kerjakan. Dan yang kedua, kesuksesan daripada Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang berani membayar harga untuk sebuah proses besar yang dia miliki. Nah, nampaknya tantangan-tantangan dalam hidupnya, baik ketika dimasukkan dalam sumur, ketika dia menjadi pembantu, ketika jadi narapidana, itu enggak membatasi dia untuk taat, karena dia tahu bahwa ketaatan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan sebuah proses, dan proses itu yang besar akan terjadi ketika kita berani membayar harga. Tidak ada sesuatu yang besar terjadi tanpa Anda enggak berani membayar harga. Oleh karena itu, kalau saudara punya visi yang besar, saudara harus berani membayar harga. Saudara siap dikhianati, saudara siap disalah mengerti, tetapi percayalah, saudara harus berani membayar harga. Yusuf, dia jadi besar karena apa? Dia siap membayar harga. Nggak masalah reputasi hilang, yang penting dia harus taat. Yang besar ada di depan, dia harus berani membayar. Di usia muda selama 13 tahun, dari usia 17 sampai 30 tahun, 13 tahun itulah dia membayar harga untuk sebuah visi yang besar. Oleh karena itu, kalau hari ini kita sedang memiliki visi, sudah memiliki perencanaan yang besar, harus berani membayar harga. Tanpa ada bayar harga, visi kita nggak akan terjadi. Yang ketiga, Yusuf bisa menjadi besar karena apa? Karena dia mencintai sebuah proses. Nah, sekali lagi, tidak ada hal yang besar terjadi dalam hidup ini tanpa adanya sebuah proses. Ada sebuah analogi, biasanya ini ibu-ibu kalau dia mau bikin kue, dia bikin kue dengan model yang macam-macam. Sebelum terjadinya kue yang hebat, tentunya ada sebuah proses. Mulai mencampur telur dengan tepung, semua dibikin selesai, sampai pada akhirnya masuk kepada sebuah cetakan. Nah, cetakan inilah pola yang akan kita bentuk sesuai dengan hasil akhir yang kita inginkan. Nah, ketika proses sudah selesai, maka jadilah kue yang indah. Demikian juga dengan kehidupan Yusuf. Yusuf dia tahu, di awal dia mendapatkan mimpi bahwa dia ke depan akan menjadi pemimpin yang besar. Maka proses yang dia alami, dia tidak pernah lelah. Dia tidak pernah letih. Dia tidak pernah menggerutu dengan proses yang ada. Karena dia tahu bahwa untuk menjadi pemimpin yang besar, dia ajar rendah hati. Proses yang mana? Dia menjadi pelayan. Itu proses rendah hati. Yang kedua, untuk jadi pemimpin yang besar, dia diajar melayani. Di mana? Waktu di penjara. Di penjara itu proses bagaimana pemimpin penjara tertarik oleh karakternya Yusuf. Hari itu
Fir'aun lagi bermimpi, dia nggak tahu arti mimpi ini apa. Tapi ketika di tangan orang yang hebat, Yusuf bisa menerjemahkan mimpinya itu. Itulah awal akhir di mana Tuhan mempromosikan dia setelah proses panjang selama 13 tahun. Dia dibentuk, direndahkan, dikhianati, dan sampai akhirnya di proses 13 tahun berjalan, terakhir usia 30 tahun, dia menjadi pemimpin yang besar. Oleh karena itu untuk menjadi yang besar, ingat proses tidak kita skip, tidak boleh di-delete. Karena apa? Itu rentetan peristiwa yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita. Oleh karena itu hari ini, ayo kita ambil 3 kunci sukses daripada Yusuf. Kalau kita ingin rencana yang besar terjadi bagi kita, kita harus memiliki visi, karena visi itu yang mengarahkan kehidupan kita. Karena visi itu penyemangat. Dan yang kedua, saudara harus berani membayar harga. Tanpa saudara tidak membayar harga, tidak ada sesuatu yang besar terjadi dan Tuhan percaya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, proses harus dinikmati. Proses tidak boleh di-delete, proses tidak boleh di-skip, karena itu adalah bagian anak tangga menuju kesuksesan. Ayo, hari ini ambil 3 pesan ini untuk jadikan motivasi sepanjang hari ini. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih, tetap berkarya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.